kameranya loh. Ini pertanyaannya. Sudah. Ya, udah. Awalnya Pak, apa yang dipertanyakan oleh jaksa ataupun rekannya sebagai wartawan di sekolah SD ini Pak? Ya, jadi kemarin hari Jumat bertanggal 4 ya. Tanggal 4 mereka ke sini. Hal yang mereka pertanyakan adalah berkenaan dengan yayasan. Jadi yayasan ini saya sebagai pendiri tidak boleh lagi merangkap sebagai kepala sekolah. Jadi saya bilang ini kan berkenaan dengan visi misi. Jadi dengan adanya visi misi, saya juga kan harus mempersiapkan orang-orang yang akan saya angkat mereka menjadi pengurus yayasan. Dari pengurus yayasan akan mengangkat kepala sekolah. Jadi mereka seolah-olah menyalahkan saya bahwa saya itu merangkap jabatan pendiri, tidak boleh merangkap sebagai kepala sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua yang mereka tanyakan kemarin adalah jumlah siswa, sampai mereka minta untuk memberikan data siswa. Saya bilang tidak bisa, karena semua lembaga punya rahasia dan itu kita juga sudah sampaikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Jadi bagaimanapun saya tidak bisa memberikan itu. Ada tempatnya, ada waktunya, nanti saya serahkan kepada Bapak. Terus dasar mereka minta data siswa itu apa Pak? Dasar mereka minta data siswa karena mereka dapat surat dari laporan yang masuk ke sana. Sampai saya tanya siapa yang lapor, mereka katakan bahwa itu secara etika mereka tidak boleh sampaikan siapa yang lapor ke sana. Itu yang mempertanyakan dari kejaksaan atau dari media? Dari kejaksaan yang Dari tanya. kejaksaan. Bisa disebutkan namanya Pak? Bapak Firman. Bapak Firman. Terus kelanjutannya mau seperti apa Bapak untuk penyelesaian sekolah ini Pak? Untuk penyelesaian sekolah ini, karena memang berita yang mereka sampaikan itu lewat media sosial ya cukup mempermalukan, bahkan sampai Facebook juga. Jadi dari keluarga juga ya, secara keluarga mereka juga tidak terima. Dan memang yang namanya Ibu Estragia sudah 18 tahun mengajar di sini, dan saya sebagai manusia sudah capek ya untuk mendidik karena tidak ada perubahan. Dan sampai dia melakukan hal yang demikian, maka saya akan tuntut balik. Estragia ini siapa Pak? Estragia Terigan adalah guru. Hanya sebatas guru Sebatas atau pendiri? guru. Sebatas guru. Sebatas guru. Ya, sekarang saya agak paham Pak. Tinggal nanti kita selesaikan. Tapi tidak ada permasalahan dana bos atau lain-lain Pak ya. Hanya tingkatannya dari pendiri yayasan dan kepala sekolah, hanya itu yang dipermasalahkan. Ya, jadi sebenarnya ini kan masalah intern. Ibu Estragia ini memang sudah cukup lama mengajar di tempat ini, yang dia sudah sampaikan bahwa 18 tahun. Jadi menjadi pertanyaan saya bahwa kalau dia 18 tahun cuma digaji 200.000, kenapa bisa bertahan di tempat ini, tidak mau keluar-keluar? Itu pertanyaan saya, dan karena saya yang menjadi guru dia, saya juga tahu siapa bawahan saya. Memang ya 18 tahun ini ya saya berharap untuk ada perubahan, tetapi
beliau tidak ada perubahan karena dia berupaya semaksimal mungkin untuk mengurus yayasan. Jadi 2 malam berturut-turut dia perintahkan suaminya datang ke rumah. Sebelum kejadian ya waktu itu suaminya datang ke rumah untuk menyampaikan bahwa struktur yayasan itu harus dirubah. Kalau dia angkat, dia bawa beberapa nama. Yang pertama Saudara Justus Bani yang selama ini menjadi menjadi bendahara yayasan di tempat ini, jadi ketua yayasan, menggantikan yang selama ini menjadi ketua adalah Bapak Manoak Fawad. Yang menjadi sekretaris selama ini adalah Ibu Sartika, tetapi mereka menggantikan dengan seorang guru yang namanya Diti menjadi sekretaris yayasan. Sedangkan Ibu Sartika ini menjadi bendahara yayasan, dan Ibu Esregia menjadi pendiri yayasan. Maksud dengan saya menjadi pendiri yayasan. Sedangkan Pak Manoak yang menjadi ketua yayasan, dia kembali menjadi pengawas yayasan dengan Bapak Timbul Mengurung ini. Jadi dengan hal yang demikian saya bilang tidak bisa seperti itu karena mereka merencanakan ini tanpa diketahui oleh ketua yayasan sendiri. Malah dia minta saya supaya saya sampaikan kepada ketua yayasan. Jadi ini memang pada intinya mereka ingin untuk ambil alih yayasan ini, ya, untuk kembali menguasai yayasan ini. Itu yang kita tidak terima. Jadi sekali lagi kita ingin untuk proses secara hukum. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kepada kita semua pada siang hari ini. Dengan permasalahan ini seperti apa tanggapan Bapak yang bisa dijelaskan, Pak? Iya, baik. Sebenarnya masalah ini diceritakan panjang lebar berkaitan dengan kebaran SD dengan SMP swasta ini. Ada namanya UPT dari Tanjung Halang dan juga dari Dinas Kabupaten Cibinong. Mereka sudah tahu dan saya ceritakan bahwa masalah sebenarnya intelin banget, masalah sepele banget, tapi ya di balik semua itu mungkin mereka hanya rencana untuk seperti diceritakan tadi soal sekolah, punya niat untuk menggantikan pengurus. Padahal memang pergantian pengurus juga hanya ini sekarang ini kita menunggu hari saja bisa masuk 2021 dan kami rencana untuk apa namanya itu pergantian pengurus. Tapi ternyata mereka kalau misalkan lewat dana bos kan hanya melaporkan kami kemana-mana, dan akhirnya ya sebagai sekolah yang maksudnya dana bos dari apa, Pak? Ya operasional sekolah itu mereka komplain, Pak, mengenai pembagiannya menurut mereka itu kita Korupsi gitu. korupsi. Jadi mereka sampaikan ke Dinas Cibinong itu bahwa kurang lebih 18 tahun yang lalu itu mereka gajian cuma 200.000. Nah itu jadi kalau menanggapi terlalu jauh-jauh, kok 200.000 kenapa bertahan di sini loh? Siapa mau izin Pak mau tanya tadi masalah dana bos itu sebenarnya turunnya itu sudah kapan, Pak? Sejak kapan, Pak? Kok bisa sampai 15 tahun ataupun 20 tahun gitu? Yang sudah berjalan menerima gitu, Pak? 2009 atau 2010 dah gitu. Ya 2009 sampai sekarang ini tiap 3 bulan turun, kadang ada 6 bulan ya. 4 bulan. 4 bulan. Kurang lebih 10 tahun. Nggak, maksudnya informasi yang di apa itu dikasuskan katanya semua penyelewengan dana itu 15 tahun. 15 tahun. Sedangkan baru berjalan 10 tahun gitu. Iya. Gitu. Lalu merasa cuma 200.000. Nah, tapi ya mungkin menurut tanggapan mereka, pemahaman mereka,
bahwa yayasan ini mandul. Sebaliknya juga kalau mandul kenapa bertahan di sini gitu? Kalau saya mengurusi suruh keluar, saya keluar sendiri. Sebenarnya ada apa dia mempertahankan itu? Ya gitu. Dan hampir semua saya bilang, jangankan yang lain, ini dulu. Nggak usah kau bertele-tele di sini. Karena ini swasta, sekolah, sosial gitu. Kita melayani, mengajar generasi muda ini dengan gratis. Walaupun di dalamnya tercatat bahwa ada biaya biaya sekolah, tapi ya di dalam realisasinya itu siswa itu ya kita nggak bisa nuntut harus bayar full. Toh nggak ada juga kan usahakan sampai lulus. Sekarang ini aja coba. Ujian yang nggak bayar nih, siapa yang bayar? Ya kan juga punya cara-cara tertentu untuk bisa mereka bisa ujian dulu. Meneruskan pendidikan anak-anak didiknya ya, Pak ya. Kalau mereka mengatakan bahwa ini kita korupsi mungkin kasar-kasarnya. Bapak kepala yayasan namanya siapa, Pak? Hah? Bapak siapa namanya? Nama saya Ya. nama saya Manoa. Ya. Bapak Manoa ya, Ya. kepala sekolah ya. Nah, sumber permasalahan ini kan sekarang bukan dana bos, Pak ya. Ya, jadi kalau mau tahu ceritanya kan ada runtutannya. Ya. Kalau cuma ambil yang ujung-ujungnya juga nanti nggak ada dasarnya. Ya, makanya yang kita permasalahkan sekarang itu hanya dari kepala sekolah bisa menjadi guru lagi kan itu kan, yang di permasalahan kan. Rangkap jabatan. Rangkap jabatan itu kan. Ya. Ya, paham kan? Oke Pak. Gitu. Hari Jumat pertama datang karena wartawan ini tiba-tiba masuk tanpa permisi. Kalau misalnya kita bertamu kita permisi. Saya dari ini misalnya dari pers, mau kalau dia masuk dengan lain-lain. Ini tiba-tiba main masuk sehingga mereka telepon hari Jumat itu. Hari Jumat saya datang mereka udah pulang. Tapi hari Senin, Bapak Kepala Sekolah memang tidak ada. Tapi paginya beliau telepon saya bahwa tolong bilangin kalau ada wartawan yang ke sekolah bilangin saya tidak ada, saya lagi di dinas. Nanti kalau mau ketemu saya besok. Saya datang nggak ada, tapi kumpul di ruangan perpustakaan itu. Saya nanya Pak Usias kemana? Katanya lagi ke dinas Pak. Oh iya. Itu loh keluar nggak lama wartawan masuk. Saya lihat dong. Saya tanya, Pak, nyari siapa Pak? Dia balik nanya saya, Bapak siapa? Bapak sebagai apa? Ya kan? Saya bilang, Pak, Bapak nyari siapa? Boleh tahu Pak wartawan dari mana itu Pak? Baranet Bogor ya? Barometer. Barometer Bogor. Ya. Jadi gini, mau klarifikasi apa kepala sekolah mengenai dana bos. Saya bilang klarifikasi kepala sekolahnya nggak ada, ya kan? Terus dia nanya saya lagi, wakilnya ada, saya bilang wakil juga tidak ada, memang tidak ada, yang ada guru berapa orang di situ, ya kan? Kita lagi ngobrol nggak lama, ibu menurun keluar, langsung panggil dia, panggil si Andreas ini, Pak Andreas sini. Nah, berarti saya merasa bahwa ini sepihak, ya kan? Mereka ini sebagai guru yang mengundang. Saya bilang kok, Bapak keluar aja deh. Kalau Bapak keluar aja besok kita ketemu kepala sekolah yang jelas daripada nanti berita miring. Ya kan? Saya bilang ayo keluar Bang. Dia bilang kalau begini Bapak udah intimidasi. Saya setuju. Anda lah yang intimidasi. Saya udah kasih tahu. Kita di situ saya telepon Pak Usias kepala sekolah ngobrol sama dia. Mohon maaf Pak, berapa media yang sudah datang kemari Pak? Yang sedang saya baru satu Pak. Selanjutnya saya tidak ada. Karena mendengar informasi kan ada beberapa gitu kan? Ya, ada beberapa wartawan, tapi yang sebagian itu saya nggak tahu. Saya cuma tahu ya, namanya Andreas itu. Ya kan? Lalu saya bilang, Udah banyak sini medianya. telepon kepala sekolah janjian buat hari Selasa. Tapi ternyata hari Selasa itu dia nggak datang, ditungguin. Nggak lama, kita duduk di warung saya. Jadi yang ngopi di warung, dia bilang, saya banyak kenal orang Kupang Bung. Nah, saya bilang, iya sama termasuk Yusman juga. Itu sohib saya. Kan? Saya bilang begitu.
Begini, Anda kalau mau klarifikasi itu hak Anda. Besok datang temui, ya kan? Nah, kalau saya intimidasi dia atau menghalangi dia, kenapa dia bisa bicara dengan kepala sekolah bikin janjian hari Selasa? Kedua, nah mereka bikin laporan, buru-buru ini bikin laporan ke polisi. Polisi sempat datang, Pak, bahwa ada keributan. Tapi polisi datang sama RW, kenal kita, mereka masuk ke dalam, ngobrol sama mereka, wartawan masuk ke dalam, ya kan? Lalu tiba-tiba salah satu seorang guru keluar manggil saya, ya kan? Jadi lepas dari itu, polisi sama RW yang teman saya nanya, ya kan? Alasan mereka bahwa saya buat keributan di sini. Keributan apa? Saya di sini cuma sampaikan amanah bahwa kepala sekolah Bapak juga lihat bahwa memang tidak ada. Ya polisi langsung bilang, katanya ada berita ada keributan. RW bilang polisi bahwa ini simpang siur. Polisi sempat bilang saya bahwa nanya saya mengenai permasalahan ini. Saya cerita seperti tadi. Tapi maaf Pak, masih ingat Pak tanggal harinya Pak ya? Hari Selasa, Senin itu ada di sini. Oh ya. Ya, nanti kita ya. Nah itu Bang. Jadi polisi nanya saya jelasin dan memang Bang, polisi katakan hari itu juga bahwa polisi mereka sudah buat laporan ke polisi dengan tujuan pakai RT/RW menutup sekolah ini, mensegel. Ya kan, tapi polisi menolak. Saya jawab polisi, Pak, yang namanya Bapak meninjak seseorang ya sebagai pelayan masyarakat, setiap laporan itu pasti Bapak terima. Tapi yang mau melaporkan menutup atau mensegel itu dari pihak mana? ya, dari pihak-pihak mereka ini. Pihak-pihak mereka ini. Ya kan? Ini yang menolak pres ya Pak? Ya, Yang menolak pres ya Pak? tidak ada menolak. Itu kan bahasa mereka. Nah, Nah, jadi itu yang tadi yang di mesti diklarifikasi. Nah, Itu kalau memang misalnya tidak ada, ini itu saya bisa luruskan. balik ini nuntut. Saya luruskan, Pak. Kalau dibilang menghalangi, kenapa dia bisa wawancara beberapa guru dan muat di media? Ya kan? Itu pertanyaan saya. Kalau bilang halangi, kenapa dia bisa wawancara beberapa guru dan mencatat nama-nama dan ada video kok nah menaikkan media. menaikkan media itu apa? Ya, Kalau memang mau menghalangi itu dia berarti kan nggak dapat berita. Ya, dari pagar langsung balik. Itu baru disebut menghalangi. Menghalangi, ya. Kalau memang beritanya banyak sudah naik juga itu nggak bisa disebut menghalangi gitu. Apa itu? Itu yang dimaksud. Bukti satu itu. Kedua, Silakan. kalau dibilang halangi, niat menghalangi, apa yang saya tidak paham kepala sekolah sempat bicara dengan dia? Bikin janji ke hari Selasa. Apa itu disebut menghalangi? Dan ada sebutan pelecehan ya Bang ya. Ada pelecehan di bidang mana? Ya nama Pak Markus Bapak ya? Ya karena di sini kan Bapak menarik tangannya. Nah, kamu sangat Saya sayangkan ada tindakan menghalangi atau intimidasi dari saudara Markus dengan cara menarik tangan wartawan agar keluar dari yayasan. Dan itu tuh permasalahannya. Saya tidak tarik. Nggak ada narik. Nggak ada tarik, saya peluk dia. Kami keluar bareng. Ya, begitu. Ngopi ke warung. Ya kan? Ya, itu mah bisa Berarti ditambahin. ya udah ini unsurnya berarti memojokkan dengan setara sepihak kan begitu. Saya luruskan sedikit lagi Bang. Permasalahan ini sebetulnya awalnya yang tadi dimaksud Bapak kepala sekolah ya, mereka ingin sepihak untuk mengganti yayasan. Waktu itu polisi udah sempat nanya saya mengenai itu. Ya kan saya jelaskan, Pak, kalau misalnya dalam satu lembaga mau ganti struktur atau susun kembali struktur perubahan, yang atur adalah atas Pak. Misalnya di situ kan ada pengawas ketua yayasan, itu yang bisa mengatur, bukan dari bawah yang atur atas. Contoh, Bapak di dalam kesatuan, komandan yang atur Bapak, Pak, bukan Bapak yang atur komandan kan begitu. Itu sederhana. Nah, ini kok dari Depok sih? Dan permasalahan ini Ini kan masih bukan Depok, Cibinong. kabupaten kan? Ya.
Ini kenapa musika biro Depok ini? Ya itu nanti bapak yang pelajari itulah. Mereka karena kita nggak pernah. Jadi permasalahan Banyak ini Pak, kesalahan. sebetulnya tujuan utama ini adalah ganti pengurus yayasan supaya mereka itu terlibat di dalam yayasan, tapi tidak berhasil. Tidak berhasil sehingga mereka lari ke dana bos tanpa dasar. Tanpa dasar artinya tadi saya sudah jelaskan bahwa memang kalau memang benar ada pihak-pihak terkait yang bisa mengusut itu. Ya saya secara keluarga kalau memang Ini dari jaksa. kepala sekolah ini salah menyelewat, Dari jaksa. Tolong foto semuanya, Pak. tapi kalau nggak benar juga Ada somasi, itu sebagai mereka keluarga untuk terima Pak. somasi. Ini siapa? Wartawan Iya, nih. wartawan semuanya. Ini somasi